Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya. Dan walaupun ada agak sedikit terlambat ya, mudah-mudahan tetap semangat. insya Allah. Baik, salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, masuk pada bab yang ke-62. Larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya At-Tauhid mengajak kita agar betul-betul bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sempurna. Tidak ada kekurangan dalam masalah tauhid. Di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kesempurnaan tauhid seseorang adalah betul-betul dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang sering bersumpah dengan nama Allah dalam hal-hal yang remeh, dalam hal-hal yang sepele, ini sama saja tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah inti pembahasannya, kenapa kita dilarang untuk banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah maksudnya dalam hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, itu justru tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersumpah dalam masalah-masalah yang besar, perkara-perkara yang penting. Ini hal-hal yang tidak penting selalu mengumbar sumpah. Nah, inilah yang merupakan tercela. Karena perlu diketahui bahwa dalam bersumpah itu ada adab-adabnya. Dalam bersumpah itu ada adab-adabnya. Sekurang-kurangnya ada 3 adab yang harus diperhatikan ketika bersumpah. Yang pertama, bersumpah dengan nama Allah. Ini wajib seseorang bersumpah dengan nama Allah. Kalau selain nama Allah, jatuhnya apa? Syirik. Betul, ahsantum. Syirik besar atau syirik kecil? Besar atau kecil? Besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang separuh-separuh. Ya. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah syirik kecil ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Namun di sini merupakan syirik kecil. Baik. Kemudian yang kedua, harus jujur di dalam sumpahnya. Sudah menyebut nama Allah tapi berbohong. Nah, ini berbahaya. Dosa besar. Orang yang sumpah menyebut nama Allah dalam perkara yang dusta, ini dosa besar yang diistilahkan dengan al-yaminul gomus ya, al-yaminul gomus, sumpah yang membinasakan. Imam Az-Zahabi ya, rahimahullah, beliau punya kitab dosa-dosa besar atau kumpulan dosa-dosa besar. Nah, salah satunya yang beliau bawakan yaitu al-yaminul gomus, yaitu sumpah yang membinasakan. Nah, salah satu sumpah yang membinasakan adalah seseorang bersumpah
dengan menyebut nama Allah dan dia berbohong untuk mengambil hak orang lain. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah dan dia berbohong untuk mengambil hak orang lain. Misalkan dalam kasus ya apa saja, dalam sengketa apa misalkan, kemudian dia diminta untuk bersumpah, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, benar ini barang milik saya atau ini lahan milik saya. Dia bersumpah dengan Allah padahal dia tahu lahan itu bukan milik dia, atau dia tahu barang itu bukan milik dia, maka ini dosa besar yang dinamakan dengan al-yaminul ghamus. Kemudian adab yang ketiga, tidak sering-sering bersumpah. Tidak sering-sering bersumpah. Ini sumpahnya jujur tapi terlalu sering. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang penting. Nanti akan dibawakan contoh-contohnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi intinya adalah di dalam bersumpah seseorang selalu menjaga adab-adabnya agar dia tauhidnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengagungkan Allah tersebut. Dia tidak sembarangan menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahfadhu aymanakum, artinya dan jagalah sumpahmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lisilati mamhaqatun lil kasbi. Artinya sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fiik. Dalil pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum. Jagalah aymanakum, jagalah sumpah kalian. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian, dalam surat Al-Maidah ayat 89. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sumpah-sumpah mereka. Apa korelasinya dengan judul ini? Judul ini kan larangan banyak bersumpah. Sedangkan dalil yang dibawa adalah menjaga sumpah. Sepertinya tidak berkaitan antara menjaga sumpah dengan banyak bersumpah. Jadi kalau orang yang banyak bersumpah, ya bukan berarti dia tidak menjaga sumpah itu. Dia banyak bersumpah dan sumpahnya sesuai. Nah, kalau orang yang kita diperintahkan untuk menjaga sumpah, berarti lawannya adalah tidak menjaga sumpah. Dia bersumpah, kemudian dia mengingkari sumpah tersebut. Kalau kita lihat secara zahirnya seakan-akan tidak berkaitan. Namun kalau kita melihat penafsiran para ulama tentang ayat ini, maka kita akan tahu ternyata ada kaitan antara dalil ini dengan judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini, wahfadhu aymanakum, itu ada sekurang-kurangnya 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, wahfadhu aymanakum, jangan batalkan sumpah kalian. Ini penafsiran yang pertama. Wahfadhu aymanakum, jagalah amanah kalian, jagalah sumpah kalian. Maksudnya jangan batalkan. Nah, ini sesuai ya, jangan batalkan. Berarti disuruh untuk menjaga. Kalau sudah bersumpah ya jaga, jangan dibatalkan. Mana yang kedua adalah
Jangan batalkan sumpah kalian tanpa membayar kafarat. Berarti boleh seseorang membatalkan sumpahnya, tapi harus membayar kafarat. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi, jaga betul-betul tidak boleh membatalkan sumpah. Kalau pendapat yang kedua ini harus dengan membayar kafarat. Ini pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kenapa Imam Ibnu Jarir berpandangan bahwa wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian itu, jangan kalian batalkan sumpah kalian kecuali dengan membayar kafarat? Karena kalau kita runut ayatnya, ayat ini berbunyi tentang menjaga amanah atau menjalankan sumpah, dan kalau tidak bisa membayar kafarat. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 89 dari awal ayat, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya, Allah tidak menyiksa kalian billagwi fi aymanikum, ya, sumpah yang tidak sengaja dari kalian, akan tapi Allah yang dinilai adalah sumpah yang kalian tekankan. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Adapun kafarat sumpah itu adalah memberikan makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang kalian beri makan keluarga kalian. Au kiswatuhum au tahriru raqabah, ataupun memberi pakaian kepada 10 orang miskin, au tahriru raqabah, atau memerdekakan satu budak. Ini kafarat sumpah, dan ini bentuknya adalah ikhtiar, pilihan. Jadi bukan urut-urutan, tapi pilihan. Kalau orang ingin batalkan sumpahnya, dia membayar kafarat. Pilihannya yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Pilihan yang kedua bisa memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pilihan berikutnya bisa memerdekakan 1 orang budak. Faman lam yajid, dan barang siapa yang tidak bisa melakukan yang ketiga itu, fasiyamu salasati ayyam, hendaknya dia berpuasa sebanyak 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum. Ini Allah perintahkan, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Itulah yang Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Sehingga kalau orang yang bersumpah atau membatalkan sumpahnya lalu membayar kafarat, maka ini tidak masalah, ya. Ini berarti dia sudah termasuk orang yang menjaga apa? Menjaga sumpah, ya. Baik. Pendapat yang ketiga, wahfadhu aymanakum, yaitu jangan kalian sering bersumpah. Berarti ini sesuai ya dengan judul. Jangan kalian sering bersumpah. Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau orang itu sering bersumpah, bisa-bisa dia sulit menjaga sumpahnya itu. Kalau sudah dikit-dikit bersumpah, dikhawatirkan dia akan mengingkari sumpahnya itu. Maka kalau untuk menjaga sumpah ya gimana? Ya jangan bersumpah. Ada gambaran sama sini ya. Untuk menjaga sumpah berarti jangan bersumpah. Karena kalau sering bersumpah bisa berisiko dia terjatuh dalam melanggar sumpahnya itu, atau bahkan mungkin dia berbohong, ya, berbohong di dalam sumpahnya itu. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini di dalam judul ini? Karena ada kaitannya, yaitu wahfadhu aymanakum, yaitu jangan sering-sering bersumpah, dan ini yang dipilih oleh beliau
pendapat yang ketiga tadi, wahfadhu aimanakum, jangan sering-sering bersumpah. Dan ketiga-tiganya betul ya, bisa dipakai dan sama saling berkorelasi. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tapi menghapuskan keberkahan usaha. Memang diantara manfaat orang yang sering bersumpah, terutama dalam berdagang, itu bisa melariskan dagangannya. Kalau dia sudah bersumpah, orang percaya. Ya, demi Allah saya cuma ambil untung sekian. Demi Allah saya tidak dapat untung, ini cuma balik modal. Ya, orang akhirnya percaya. Ya. Walaupun dia dapat keuntungan, padahal dia dapat untung besar. Ya, demi Allah saya cuma untung sekian, padahal untungnya sangat banyak. Mungkin dia dapat keuntungan di situ, akan tetapi itu dapat menghilangkan keberkahan dalam usahanya. Jadi orang yang bersumpah ketika berdagang misalkan, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bersumpah dengan jujur. Kemungkinan yang kedua, dia bersumpah dengan dusta. Bersumpah dengan jujur, ya memang betul dia mendapatkan untung hanya sekian. Ya, demi Allah saya hanya dapat untung sekian, sesuai dengan yang dia katakan, jujur. Tapi itu sering dia ucapkan ketika dalam berdagang. Ketika ada pembeli dia selalu bersumpah, ya. Ketika ada yang menawar dia selalu bersumpah, ya. Dan sumpahnya sesuai. Ini pun perbuatan yang tercela. Kemungkinan yang pertama jujur, ini pun termasuk perbuatan yang tercela. Tapi kira-kira apa alasannya? Kenapa jujur ini pun termasuk perbuatan yang tercela? Meremehkan sumpah. Sering bersumpah dalam perkara-perkara yang remeh itu, ya, dia bersumpah. Dia jual nama Allah untuk melariskan dagangannya. Makanya kata Rasulullah SAW, sumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi mengurangi atau menghilangkan keberkahan. Ini yang jujur. Bagaimana kalau tidak jujur? Sudah bersumpah dusta untuk melariskan barang dagangan. Ini yang tadi kita singgung di awal, namanya sumpah apa tadi? Sumpah yang dusta ini tadi di awal dinamakan apa? Al-yaminul gomus, ya. Kalau dia bersumpah, demi Allah saya cuma dapat untung sekian, padahal untungnya banyak. Nah, ini dia sudah bohong. Demi Allah cuma balik modal, padahal ada untungnya. Ini juga al-yaminul gomus. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Apa? Baterai. Ya. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alimun. Usyaimitun zanin wa 'ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wala yabi'u illa biyaminihi." Artinya ada tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat.
dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang sudah beruban tua yang berzina, orang melarat yang congkak, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dan sanad sahih. Nah, barakallahu fiik. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, maksudnya tidak diampuni dosa-dosanya, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ancaman yang sangat keras. Siapa saja? Usaymitun zani, orang tua yang berzina. Wa a'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini, yaitu seseorang yang menjadikan untuk melariskan barang dagangannya, yaitu dia yang menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang dagangannya atau untuk membeli, bersumpah dengan nama Allah untuk membeli atau untuk menjual. Inilah 3 orang yang betul-betul mendapatkan ancaman yang sangat keras. Yang pertama, orang tua yang zina. Karena orang tua tidak ada atau sedikit keinginan untuk berzina, atau orang yang sudah tua pendorongnya itu sudah sedikit. Tapi sampai ada orang tua yang masih berzina, ini menunjukkan keburukan daripada jiwa orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin dia sudah kecanduan sampai di usia tua tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Ini sudah sangat buruk ya, sifat dan perilaku orang tersebut. Seharusnya sudah tua itu semakin ingat sama Allah, semakin tua itu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah untuk persiapan untuk meninggal dunia. Karena biasanya kalau sudah tua itu mendekati ajal, yaitu normalnya. Walaupun ada orang tua yang juga tidak meninggal dunia, ada orang tua yang masih hidup, yang sudah tua sekali, atau bahkan ada orang muda yang sudah meninggal dunia. Namun secara umum kalau usia sudah tua itu mendekati ajal. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallaman tazuzu dzalik. Sebagaimana kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Jadi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, ini ada orang tua yang sudah umurnya mungkin 60 tahun ya. Tapi kok masih melakukan zina, ini berarti menunjukkan keburukan orang tersebut. Dan ini juga pelajaran bagi kita agar selalu istiqomah ya, sampai meninggal dunia. Kalau ada orang yang di awalnya atau di masa mudanya mungkin masih belum mengenal agama, masih belum terlalu semangat beribadah, tapi di usia tuanya ternyata dia semangat, ini Masya Allah, ini tanda orang yang istiqomah, tanda orang yang husnul khotimah. Karena yang dinilai itu adalah gimana di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya dia berubah menjadi lebih baik, dia semangat beribadah, walaupun di masa mudanya dia orang yang mungkin rusak. Ini bertanda baik. Sebaliknya ada orang yang di masa mudanya dia orang yang taat, orang yang soleh, tapi di masa tuanya justru semakin rusak. Nah, ini berbahaya. Maka kita selalu melihat umur ya, memperhatikan usia. Bahkan para ulama itu ketika sampai usia 40 tahun, artinya di atas 40 tahun, fokus mereka sudah enggak untuk urusan dunia. Sudah di atas 40 tahun, fokusnya untuk akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala ya
menyebutkan dalam Al-Quran tentang usia 40 tahun. Ya, sampai ketika sudah sampai 40 tahun, ya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada saya untuk bisa beribadah ya kepada Allah, untuk bisa untuk bisa berbuat ketaatan. Ini orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Nah, ini kira-kira kita sudah sampai atau bahkan lebih dari 40 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 40 tahun, ya siap-siap untuk semangat beribadah, ya. Dan bukan berarti yang di bawah 40 tahun masih nyantai-nyantai ya, masih senang-senang. Tidak, ya, karena tidak ada yang tahu ajal seseorang. Nah, ini orang tua yang berzina, ya. Tidak ada dorongan atau sedikit motivasi untuk berzina, tapi masih melakukan zina. Ini menunjukkan keburukan orang tersebut. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa a'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Ini juga sama, tidak ada dorongan untuk dia bisa sombong. Apa motivasinya dia sombong? Kalau ada orang kaya, orang bangsawan yang sombong, ini mungkin normal, ya, wajar gitu ya, karena ada pendorongnya yang membuat dia sombong. Ini orang miskin, apa yang disombongkan, ya. Walaupun para ulama membedakan, ada orang miskin sombong itu faktornya bisa faktor luar maupun faktor dalam. Faktor luar itu ya mungkin karena dia membanggakan anak-anaknya, atau dia membanggakan keluarganya, dia membanggakan mungkin ada kenalan sama orang yang kaya, dia kenal sama orang yang terpandang, sehingga dia menjadi sombong dengan faktor itu. Ada juga orang miskin yang sombong ya karena dorongan dari jiwanya, ya, dari nafsunya. Ya, ini yang paling terparah, paling terburuk, ya. Karena apa yang perlu disombongkan kalau tidak punya apa-apa. Dan ini bukan berarti orang kaya boleh sombong, tidak, ya. Ya, sombong itu perkara yang diharamkan, ya. Apapun kondisinya tetap diharamkan. Nah, tapi yang lebih parah dosanya adalah yang miskin, ya. Wa rajulun ja'alallaha bid'atahu la yastari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Dan seseorang yang menjual nama Allah tidak membeli kecuali bersumpah, dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah. Ini yang menjadi pendalilannya, ya. Ya, menjual nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengagungkan Allah. Ini membuktikan, ya, kalau imannya itu lemah, tauhidnya itu masih kurang. Karena orang yang tauhidnya sudah sempurna, tauhidnya sudah kuat, maka dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan untuk bersumpah, ya. Dia bersumpah hanya dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang besar, tidak hanya untuk mendapat keuntungan dunia. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, thumma ladina yalamunahum, thumma ladina yalamunahum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha, thumma ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhaduna wa yakhununa wa la yu'tamuna wa yanzuruna wa la yufuna wa yadharu fihi musliman. Artinya, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya lagi. Kata Imran, aku tak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 generasi. Kemudian akan ada sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya, dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma ladina yamunahum, thumma ladina yamunahum,
thumma yaji'u qawmun tasbitu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Nah, barakallahu fiik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yaitu qarni pada zaman saya, yakni zaman Rasulullah. Yang hidup bersama Rasulullah adalah para sahabat. Maka para sahabat adalah orang yang terbaik dari umat Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, setelah sahabat, yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu at-tabi'in atau atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Qala Imran, qala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Kata Imran, yaitu perawi hadis ini, aku tidak tahu atau aku lupa apakah beliau menyebutkan setelah kalimat qarni itu marrataini au thalatha marrat, 2 kali atau 3 kali. Berarti yang pasti adalah 2 kali. Yang diragu-ragukan itu 3 kali. Setelah qarni kira-kira apa? Apa kalimatnya? Summal ladzina yalunahum. Nah, kalimat alladzina yalunahum itu disebutkan berapa kali? Kata perawi ini saya lupa, 2 kali atau 3 kali. Maka kalau yang pasti adalah 2 kali. Sebaik-baik umat adalah qarni, zaman saya, berarti sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Berapa kali sudah? 1 kali ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Nah, sudah 2 kali. Berarti zaman yang terbaik zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya at-tabi'ut tabi'in. Inilah yang terbaik ya, manusia. Zaman keemasan Islam. Nah, sedangkan generasi setelahnya itu masih diragukan oleh si perawi. Taib. Tsumma ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian setelah kalian nanti ada generasi yang bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Jadi gampang bersaksi. Mudah sekali untuk menjadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Ya, mereka suka berkhianat, tidak dapat dipercaya. Wa yanduruna wa la yufuna, mereka bernazar tapi tidak menepati nazarnya. Wa yadhharu fihi musiman, dan nampak pada mereka yaitu kegemukan. Nah, ini kita yang gemuk, hati-hati ya. Alhamdulillah tidak ada yang gemuk ya. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah di generasi beliau, kemudian setelahnya. Ini yang kita kenal dengan Qurun al-Mufaddalah, generasi yang terbaik zaman keemasan Islam, yang menjadi patokan rujukan kita sekalian. Ya, kalau pengen mencari agama yang lurus, ya kita melihat agama yang dibawa oleh mereka. Apa yang dikerjakan oleh 3 generasi ini, insya Allah itulah agama yang lurus. Sebagaimana sering kita ibaratkan seperti sebuah sungai, maka yang paling jernih itu yang dekat dengan mata air, sumbernya itulah yang paling jernih. Sedangkan yang sudah jauh dari sumbernya pasti bercampur dengan beraneka ragam
dan warnanya tidak jernih lagi. Kuning ya, bahkan bisa hitam. Ya, bercampur dengan air peceren, bercampur dengan air macam-macam ya, air sawah, air limbah lah ya, dekat pabrik misalkan. Sehingga warnanya menjadi berbeda, bercampur. Susah kita membedakan. Tapi kalau yang dekat dengan sumbernya itu warnanya masih jernih ya. Itulah perumpamaan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Mereka hidup di zaman yang dekat dengan sumber wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka masih lurus ya, yang harus kita jadikan teladan. Nah, beliau mengkhabarkan nanti akan ada generasi lagi setelah mereka ini, yaitu orang-orang yang mudah untuk bersaksi ya, bersaksi dengan sangat mudah. Padahal orang yang mau dijadikan saksi itu kan harus melalui tahapan, harus disumpah terlebih dahulu. Ya Pak ya? Ya, sebelum dia jadi saksi, dia disumpah. Nah, namun dia bermudah-mudahan dalam memberikan persaksian. Ya, kadang dia berbohong, kadang dia tidak sesuai dengan yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia bicarakan beda dengan yang dia lihat realitanya. Nah, ini termasuk dosa besar. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Wa yanzuruna wa la yufun. Mereka bernazar tapi mereka tidak menepati nazarnya. Wa yadharu fihi mussaman atau fihi musiman. Ya, nampak pada mereka kegemukan. Baik. Jadi di sini yang menjadi catatan adalah orang yang suka atau mudah memberikan persaksian, karena di dalam persaksian dia disumpah terlebih dahulu. Nah, dia menggampangkan sumpah tersebut. Atau orang yang bernazar, ya, orang yang bernazar itu juga sama seperti halnya orang yang bersumpah. Karena hukum nazar itu dia bernazar, dia bersumpah terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sebuah ibadah. Ya, demi saya bernazar hari ini saya sholat duha. Ya, ini dia bersumpah mewajibkan dirinya untuk melakukan amal soleh tersebut. Makanya kafarat orang yang bernazar ya, itu juga sama seperti kafarat orang yang bersumpah. Nah, ini orang-orang yang bernazar tapi tidak menepati nazarnya. Sebaliknya kalau orang yang menepati nazarnya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar mereka dan mereka takut kepada Tuhan mereka di mana hari azab itu azab itu diperluas ya, yaitu pada hari kiamat. Kemudian di sini nampak pada mereka kegemukan. Nah, ini gemuk itu apakah tercela secara tabiatnya, secara zatnya, atau yang dimaksud dengan gemuk yang tercela itu seperti apa? Ya, para ulama mengatakan ya, yang dimaksud dengan gemuk di sini bukan gemuk secara tabiatnya. Ya, karena ada orang yang gemuknya itu secara tabiat. Mungkin kena faktor keturunan, ya, kena faktor genetik, ya, genetiknya memang orang-orang gemuk ya, mau gimana lagi? Walaupun dia puasa setiap hari, tapi memang genetiknya itu gemuk ya, tetap gemuk, nggak bisa dihilangkan gitu. Atau mungkin faktor usia, ya, faktor usia juga bisa menjadi gemuk, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau di usia tua badannya semakin berat. Ya, beliau mengatakan ya, usia saya semakin tua, badan saya semakin berat, maka saya ruku ikutlah ruku, saya sujud ikutlah sujud. Maksudnya mungkin sujudnya tidak begitu sempurna lagi sebagaimana sempurna di saat masih muda. Nah, ini tidak tercela. Bahkan para ulama juga termasuk ada orang-orang yang badannya gemuk, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma ra'aitu saminan aqilan qatun ghaira Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Aku tidak melihat ada orang gemuk yang cerdas, yang pinter,
selain daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah ya. Walaupun badannya gemuk, tapi beliau orang yang sangat cerdas ya, dan menjadi ulama. Nah, ini bukan berarti dia banyak makan ya. Kemudian disebutkan juga ya bahwa Imam Waqi' bin Jarrah ya, Imam Waqi' bin Jarrah orang yang sangat besar badannya, yang sangat gemuk badannya. Maka suatu ketika Waqi' bin Jarrah bertemu dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad orang yang sangat zuhud, dan Fudail bin Iyad ini disebutkan badannya kurus ya. Ketika bertemu dengan Waqi' bin Jarrah, maka seorang ulama hadis, maka dia berkata ya, ma hadhihi siman wa anta rahibul Iraq ya, apa ini gemuk kayak gini, ini model apa gemuk kayak gini ini? Padahal engkau adalah rahibnya Irak, ahli ibadahnya Irak. Memang beliau ini terkenal ahli ibadah yang sangat zuhud dan termasuk ahli hadis. Tapi kenapa engkau ini gemuk? Ini belak-belakan sekali ya, Fudail bin Iyad. Maka kata beliau, qala hadza min farhi bil Islam. Ini karena rasa senang saya dengan Islam. Masya Allah ya, alasannya luar biasa ya. Jadi nanti ketika kita ditanya kenapa kok sampai gemuk begini, ya ini karena saya bahagia dengan Islam. Masya Allah. Padahal sebetulnya bukan karena bahagia, Allah musta'an, tapi kena yang lain ya. Nah, ini tidak tercela ya, tidak secara derajatnya. Namun yang tercela di sini maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, at-tawassu' fil ma'akil wal masyarib. Berlebihan ya, gemuk kena berlebihan di dalam makanan dan minuman. Nah, inilah yang dicela. Artinya orang yang apalagi di masa-masa zaman dahulu, orang yang gemuk berarti orang yang tidak punya aktivitas ya. Ya, kalau di zaman dahulu orang yang beraktivitas ya selalu ya tidak gemuk. Tapi orang yang gemuk menandakan bahwasanya tidak atau kurang beraktivitas ya. Dan orang yang gemuk seperti ini ya biasanya disebabkan ya karena banyaknya makan dan minuman, dan itu berkaitan dengan konteks sebelumnya, yaitu mereka yang suka bersaksi, gampang menjadi saksi, mereka yang berkhianat, mereka yang tidak memenuhi nadarnya. Ini semua ya rata-rata kenapa mereka mudah bersaksi, kenapa mereka berkhianat, tidak bisa dipercaya, rata-rata untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi perutnya. Kenapa dia berkhianat ya? Ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya bayaran. Kenapa dia tidak dia bersaksi ya, dia diminta untuk bersaksi padahal dia saksi yang palsu. Ini juga karena biasanya bayaran, dia disogok atau dia dibayar, dan ujung-ujungnya untuk memenuhi perutnya. Maka sangat berkaitan ya, orang yang gemuk disebabkan karena banyaknya makan ataupun minuman. Idealnya makan dan minum itu untuk apa? Menegakkan punggung ya, itu idealnya. Baik. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang yang ada di antara mereka kesaksian mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ini menandakan ya orang yang orang yang bermudah-mudahan bersaksi ya, tidak mempedulikan padahal dalam persaksian itu dia disumpah terlebih dahulu ya, dia mempermainkan sumpah tersebut ya. Baik, berikutnya asar dari seorang tabi'in. Tafadhal. Ibrahim an-Nakhai berkata,
Mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Nah, asar dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka orang tua kami atau juga guru-guru kami, para ulama dahulu, guru-guru mereka ya dari kalangan sahabat ataupun dari tabi'in yang senior ya. Karena Ibrahim An-Nakhai termasuk yang tabi'in junior ya. Tabi'in itu ada yang junior, ada yang senior. Yang senior itu maksudnya ulamanya tabi'in ya. Yang junior juga muridnya ulamanya tabi'in ya. Ya, ulama juga cuma tidak tidak sedalam ilmunya atau tidak seterkenal tabi'in yang senior. Baik. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para orang tua kami atau guru-guru kami dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Artinya apa? Mereka itu dididik oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, jangan banyak bersumpah ya. Ketika sering-sering bersumpah ya, dididik dengan apa? Dengan pukulan. Dan ini boleh kalau untuk mendidik ya. Ketika melihat muridnya atau anaknya sering bersumpah, langsung dipukul sama gurunya atau sama orang tuanya agar mereka tidak sering-sering bersumpah. Ini menjadi dalil juga agar seseorang itu tidak sering-sering bersumpah, sebagaimana tradisinya para sahabat, para tabi'in, mereka mendidik anak-anak mereka itu tidak sering-sering bersumpah. Allahu a'lam bishawab. Ini selesai bab yang ke-62. Kalau kita lanjutkan ke bab 63 cukup lumayan ya. Ya, atau mungkin kita buka untuk tanya jawab ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, kategori jenis atau sumpah yang seperti apa yang mungkin contoh gitu yang mungkin diperbolehkan. Kalau tadi kan yang mungkin kita mungkin kayak saksian dilarang ya sumpah karena kategori yang penting itu atau yang urgent atau yang besar itu mungkin itu justru diperbolehkan. nah, contoh yang penting, contoh-contoh sumpah yang besar itu seperti apa? Ya, ada ya bertingkat-tingkat ya. Misalkan di pengadilan ya, di pengadilan ini tentu sumpah yang besar. Ketika ada kasus misalkan suami dan istri ya, ya perceraian, ya ini diminta untuk bersumpah. Maka ini adalah perkara-perkara yang besar ini kalau di pengadilan ya, ini sudah pasti ya. Atau perkara yang lain, misalkan kita dituduh melakukan atau kita dituduh mengambil barang orang atau belum mengembalikan uang, kita meminjam uang kepada orang, kemudian padahal kita sudah kembalikan, tapi orang itu masih menagih, bilang kita ini belum mengembalikan. Kita sudah betul-betul yakin ya sudah mengembalikan, bahkan mungkin kita sudah catat tanggal sekian saya sudah kembalikan. Baik. Tapi kita sudah kembalikan, dia tetap menagih misalkan ya kita bersumpah ya. Nah, ini termasuk sumpah yang perkara yang penting karena akan timbul kerusakan kalau tidak sumpah gitu ya. Nah, kalau kita sudah bersumpah ya, orang itu ya yang dia orang yang bertauhid, dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah bersumpah, ya dia percaya. Contoh tadi kasus ya, dia merasa belum dikembalikan uangnya. Dan ini uang yang dalam jumlah besar ya. Kalau uang cuma 10.000 ya, mungkin nggak perlu pakai sumpah-sumpah ya. Ini uang dalam jumlah besar ya.
Nah, dia merasa belum dikembalikan. Nah, orang yang mengembalikan ini ya, dia yakin kalau dia itu sudah mengembalikan. Tapi dua-duanya nggak punya bukti gitu ya. Ya, masalahnya di situ, dua-duanya nggak punya bukti. Padahal yang si peminjam ini dia sangat yakin ya, seyakin-yakinnya, nggak ada keraguan sama sekali, dia sudah mengembalikan. Ya. Lalu dia minta orang ini untuk bersumpah. Ya. Kalau begitu bersumpah, ya, maka dia bersumpah dengan nama Allah kalau dia sudah mengembalikan uang tersebut. Ya. Nah, ini termasuk perkara yang besar. Nah, orang yang tadi yang meminta orang lain untuk bersumpah, maka ketika orang itu sudah bersumpah, dia juga mengagungkan nama Allah, dia langsung percaya. Atau walaupun tidak langsung percaya, dia menerima. Ya, ketika orang itu sudah bersumpah, ya udah, ya, karena kamu sudah menyebut nama Allah, dia bentuk pengagungannya kepada Allah, dia terima. Walaupun mungkin masih mengganjal ya, masih ragu-ragu di dalam hatinya. Baik. Ini termasuk perkara-perkara yang besar ya. Perkara-perkara yang remeh ya, contoh untuk jual beli ya, mau menawar barang pakai sumpah, mau jual pakai sumpah, atau hal kebiasaan sehari-hari ya. Sudah makan belum? Wallahi saya sudah makan. Sudah minum belum? Demi Allah saya sudah minum. Nah, ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai sumpah. Hal-hal sepele seperti itu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini ada yang tanya, bagaimana hukumnya orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah? Bagaimana hukumnya? Syirik ya. Kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Nabi Muhammad, ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Demi Allahnya benar ya, demi Rasulullah itu yang keliru. Jadi di sini tidak boleh ya. Namanya sumpah harus dengan nama Allah. Sumpah harus dengan nama Allah. Selain nama Allah itu syirik. Apakah nama malaikat, apakah nama nabi, nama rasul, semuanya selain nama Allah itu hukumnya syirik. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Karena sumpah adalah sebuah pengagungan ya. Karena orang yang bersumpah kemudian dia menjadikan nama itu sebagai media sumpah, berarti dia telah mengagungkan sesuatu itu. Buktinya itulah yang dijadikan media sumpah. Orang bersumpah kemudian dengan nama Rasulullah. Ini karena dia mengagungkan Rasulullah, maka dia jadikan itu sebagai media untuk sumpah. Atau orang bersumpah dengan nama yang lain. Nah, ini bentuk pengagungannya kepada itu, dan itu tidak boleh. Ya, sumpah pengagungan kita itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kepada selain Allah, jatuhnya adalah perbuatan syirik. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Nama Rasulullah saja tidak boleh, apalagi selainnya. Ya. Bersumpah dengan nama orang tuanya, bersumpah dengan nama berhala, apalagi bersumpah dengan nama berhala. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau bersumpah demi Lata, demi Uzza ya. Kemudian bersumpah dengan ya, atau tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat ya, sumpah dengan tradisinya masing-masing, ini juga tidak boleh. Sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam bishawab. Bentar ya. Soal gemuk ya. Ya, wah. Mohon maaf jangan tersindir ya kalau yang ya. Bagaimana, Ibu? Contoh diri sendiri ya. Iya, ya.
Jadi cepat gemuk itu kan. Tapi aktivitas itu ya super aktif gitu. Banyak kan itu gimana solusinya? Apa dia bisa? Jadi gemuk. Dia kan berarti saya kurangi makan. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gemuk disebabkan karena banyak pikiran ya, karena stres. Nah, kalau sudah stres larinya ke makanan ya. Baik. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini ya nampak kegemukan, yaitu kegemukannya nampak ya. Jadi gemuknya itu nampak. Kalau gemuknya nggak nampak ya nggak termasuk gitu ya. Jadi gemuknya betul-betul nampak ya. Sehingga kalau orang bisa melabeli orang gemuk itu wajar gitu ya. Hanya bisa digelari ini orang yang gemuk gitu. Ada gambaran sama sini. Jadi gemuknya adalah gemuk yang nampak ya. Tapi kalau gemuk yang wajar ya, gemuk yang wajar, gemuk yang tidak begitu nampak, maka tidak masuk dalam perkara ini. Tapi yang jelas adalah ini untuk menandakan ya, sebagaimana penafsiran dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, at-tawassu' fil ma'akil wal masyarib, yaitu yang terlalu banyak makan dan banyak minum. Bahkan ada orang yang sengaja untuk menggemukkan badannya. Ya biar gemuk ya, sengaja makan yang banyak, minum yang banyak agar bisa gemuk ya. Ini kalau ini dia sudah normal ya, sudah normal badannya, tapi pengen jadi orang yang gemuk. Nah, ini yang dicela. Tapi kalau memang dia orangnya tidak normal, namanya badannya mungkin sangat kurus, lalu pengen badannya agak berisi, ya itu tidak masalah. Yang kita bicarakan kalau dia sudah normal, kemudian dia pengen menjadi orang yang sangat gemuk, nah ini yang tercela. Jadi orang yang banyak berlebihan di dalam makanan dan juga minuman ya. Walaupun seandainya orang yang banyak makan dan minuman dan tidak berpengaruh kepada kegemukannya, ya tetap masuk dalam perkara ini. Jadi bukan berarti orang yang orang yang banyak makan dan banyak minum itu pasti gemuk. Ya belum tentu juga. Ada orang yang banyak makan dan minum tapi tidak gemuk juga gitu ya. Jadi kalau orangnya selalu beraktivitas ya, kemudian ketika kondisi tertentu dia stres atau dia sedang banyak pikiran, akhirnya larinya kepada banyak makan, ya itu sesuatu yang wajar karena itu kan sesekali. Tidak mungkin dia stresnya itu setiap hari ya. Jadi begitu stres ya langsung makan biar stresnya hilang ya. Setelah itu udah jangan banyak makan lagi kan gitu. Jadi banyak makan untuk mengobati stresnya itu. Dan yang jelas di sini adalah yang nampak, kegemukan yang nampak. Dan sebagaimana kita singgung tadi bahwasanya kalau gemuk secara tabiat ya itu tidak masalah ya. Kena genetiknya, kena faktor usia dan seterusnya itu tidak menjadi masalah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya mau bertanya, kalau kita di luar terus nampak orang yang sangat gemuk, bukannya kita itu Kita batin ya. Batinnya tuh kayak gimana, Bu? Oh, ini. Oh, kita lihat orang yang sangat gemuk ya, atau gemuk kemudian batin kita ngapain? Terbetik dalam hati, kok segitu gemuknya gitu. Baik. Nah ya, kita melihat
hal yang kita sukai, ya kita berdoa kepada Allah. Melihat hal yang tidak kita sukai juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh kita menghina orang lain atau merendahkan orang lain. Justru ketika melihat seperti itu kita bersyukur. Mungkin kita melihat ada orang yang mungkin terlalu berlebihan, ya, gemuknya. Ya kita katakan alhamdulillah, ya badan saya masih di bawahnya dia, ya. Badan saya masih ideal, ya. Kita bersyukur justru melihat seperti itu kita malah bersyukur kepada Allah, ya. Jangan malah merendahkan orang lain, ya. Atau ketika melihat musibah atau orang yang sedang mendapatkan musibah, ya kita berdoa alhamdulillahilladzi afani, ya segala puji bagi Allah telah memberi saya afiat, kesehatan, ya kita berdoa. Jadi bukan malah ngebatin atau malah memandang sebelah mata, ya. Nah, dan kita tidak boleh suudzon, ya. Ketika melihat orang yang gemuk, pasti ini banyak makan, pasti ini kurang gerak, pasti kurang aktivitas. Ya, jangan. Ya, belum tentu juga, ya. Kita kedepankan husnudzon, ya. Mungkin dia bahagia dengan Islam, ya. Mungkin dia bahagia dengan suaminya, mungkin dia bahagia dengan anak-anaknya. Ya, kita kedepankan husnudzon. Allah alam bisawab. Termasuk suudzon. Termasuk ya kalau terbetik aja, ya takutnya khawatir masuk ke dalam suudzon atau masuk ke dalam merendahkan orang lain, ya. Nanti ketika terbetik seperti itu dia melihat sebelah mata, maksudnya melihat kayak malah merendahkan. Seperti saya dong, harus begini, nah kan itu. Nah itu kan malah merendahkan orang lain. Nah dikhawatirkan masuk dalam masalah itu. Allah alam bisawab. Inggih. Dalam hal berdagang seperti yang disampaikan dilarang bersumpah, boleh bersumpah karena dagangannya memang benar. Nah, tapi sisi lain untuk tetap memulai kebukaan. Nah, contohnya jenis apa dibolehkan di pasar, di kantor. Saya lihat kemarin video teman itu dia jual kambing, entah dia guyon, entah dia dapat uang berapa ratusan ribu itu dasar di kambing. Alhamdulillah kambingnya laku. Apakah hal itu dibenarkan? Dia untuk nama Allah juga melakukan hal yang apakah hal itu pantas? Penglaris, ya, masya Allah. Baik. Ini kalau hanya candaan, ya ini nggak masalah, ya. Tapi candaan pun kalau memang itu di masyarakat sudah diyakini kalau berbuat seperti itu adalah termasuk penglaris, maka kita hindari, ya. Ya nggak perlu pukul-pukul kambing, ya. Lus-lus saja, alhamdulillah, gitu, ya. Kita bersyukur kepada Allah dengan berzikir, dengan memuji Allah. Jadi bukan dengan uang dipukul-pukulkan. Jadi tapi kalau dia sampai meyakini bahwa itu bisa ada efeknya, ya, dipukul-pukulkan ke barang itu ada efeknya, maka ini jatuhnya tatoyur, ya. Jatuhnya tatoyur, menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebabnya. Dan ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Ya, bisa jatuh dalam syirik kecil karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebabnya. Kalau dia yakin, ya, kalau dipukul-pukulin nanti akan laris. Nah, ini tidak boleh. Ini maksudnya hukumnya tatoyur. Ya. Kalau dikipas dingin, nah itu nggak apa-apa. Ya, karena lagi sumuk gitu, ya, kipasnya pakai uang. Ya. Allah alam bisawab. Tanya lagi, Bos. Nggih. Berkaitan dengan badan tubuh seperti saya, Insyaallah. apakah saya pernah mendengar kajian itu supaya kita itu tidak berbuat baik kepada sebelum makhluk mati. Contohnya kita ini badan kita seperti ini, tapi kita itu cuma naik motor atau radio yang kira-kira kita itu naik boleh apa enggak? Apalagi pas berjalan sama teman yang gede-gede gitu. Jadi kalau ini lihat motor kan mau
kemudian menunjukkan pikiran. Gitu sebenarnya. Dolim kepada motor gitu ya. Ya. Taib ya. Kita dihitung dolim atau menyayangi itu kepada yang bernyawa ya, yang bernyawa. Contoh hewan tunggangan, apakah kuda, apakah keledai, maka di sini diperhatikan barang bawaannya jangan terlalu berat. Orang yang menaiki juga jangan terlalu berat. Kalau satu orang terlalu berat maka jangan boncengan misalkan. Nah ini kalau berlaku kepada makhluk hidup. Nah ini harus kita perhatikan. Karena ada suatu ketika ada unta yang dimuat barang yang sangat berat, ya dipekerjakan dengan sangat capek, kemudian tidak dikasih makan dan seterusnya. Akhirnya unta itu mengeluh kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah langsung menegur si pemilik unta tersebut. Dan semisal dengan itu, ya, untuk hewan tunggangan yang bernyawa atau sejenisnya, maka kita perlu menyayangi dan itu mendapatkan pahala. Dan ketika kita berbuat dolim kepada barang-barang atau makhluk yang bernyawa seperti itu akan mendapatkan dosa. Nah, tapi kalau kepada barang yang tidak bernyawa, kendaraan, motor, mobil, ini bisa masuk dalam perkara tabdzir ya, boros misalkan. Jadi bukan mendolimi tapi ini boros. Kalau ini motor tidak mampu untuk 2 orang ya misalkan, tapi dipaksakan untuk 2 orang, maka akan rusak. Nah kalau rusak itu kan harus diperbaiki atau mungkin beli ulang. Ini kan pemborosan. Ya, jadi pemborosan. Harusnya kalau dia rumat, dia rawat yang seharusnya tidak boleh melebihi kapasitas, maka sesuai. Maka dengan itu dia akan mengirit pengeluaran. Ya, tapi kalau dia tidak menjaga, otomatis dia akan banyak pengeluaran. Ini bisa termasuk tabdir ya, boros. Innal mubadzirina kana ikhwanus syayatin. Karena boros itu termasuk temannya syaitan. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi tidak mendolimi, tapi bisa masuk dalam perkara yang lain ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sehubungan dengan sumpah tentang pengembalian pinjaman tadi, ini saya tanya tentang pinjam meminjam yang tanpa barang jaminan, tanpa tulis atau tanpa saksi. Pinjam meminjam tanpa saksi, tanpa jaminan, apakah sah? Nah, tentang pinjam meminjam itu ada ayat khusus, bahkan ayatnya sangat panjang ya, paling panjang dalam Al-Quran. Ayat tentang dain ya, ayat tentang utang piutang ya. Maka disunahkan, jadi hukumnya bukan wajib, tapi dianjurkan, disunahkan ketika pinjam meminjam itu dengan akad, dengan saksi, dengan tertulis ya. Itu kalau nominalnya adalah sangat besar, usahakan dengan itu. Tapi ini hukumnya adalah sunnah ya, anjuran, bukan kewajiban. Sehingga kalau ada orang yang tidak pakai jaminan, tidak pakai saksi, ini tidak masalah, tetap sah ya. Cuma dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan di masa mendatang. Karena kalau tidak ada saksi, tidak ada jaminan ya, atau tidak tertulis, dikhawatirkan ya mungkin ada yang berubah. Namanya hati itu berbolak-balik. Awalnya dia orang sangat jujur ya, tiba-tiba dia sudah tidak jujur lagi. Nah, sehingga akan menimbulkan permusuhan. Ya, kalau sudah permusuhan bisa kepada pemutus silaturahim atau bahkan bisa saling menyakiti, membunuh bahkan gara-gara uang tersebut. Maka untuk meminimalisir itu semua, kita gunakan saksi, gunakan tertulis ya, semua ada semua ada buktinya. Apalagi di zaman kita sekarang ya, di zaman kita sekarang semua butuh bukti ya, semua butuh saksi, dan sedikit orang yang amanah. Kalau di zaman dulu orang-orang soleh itu
Apa jaminannya saya pinjam uangmu? Jamin Allah menjadi jaminannya. Siapa jadi saksi? Allah jadi saksi. Kasih 1000 dinar. 1000 dinar dikasih, 1000 keping emas dikasih. Itu orang zaman dulu ya. Kalau zaman kita sekarang 100.000 aja kadang-kala karena tahu orang ini pasti nggak akan balikin gitu ya. Ya. Jadi lihat ya, kalau nominalnya besar itu kalau bisa dengan saksi, dengan tertulis gitu ya. Nah, tapi kalau nominalnya tidak seberapa, ya itu hal yang wajar ya, tidak menggunakan jaminan dan seterusnya. Nah, kalau jaminan juga boleh ya. Apa menjadi jaminannya? Kita pinjam, kemudian kita kasih jaminan, jaminan apa? Surat tanah, jaminan surat motor ya. Ini tidak masalah, boleh ya. Tapi tidak boleh dipakai ya. Atau jaminannya barang ya, jaminannya hewan, jaminannya motor. Maka motornya tidak boleh digunakan. Kalau digunakan, maka ini jatuhnya riba karena mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Kecuali barang, kecuali hewan ya, makhluk hidup, maka ini boleh digunakan karena dia akan merawat hewan itu. Jaminannya apa? Jaminannya sapi. Kira-kira ada yang mau tidak? Pinjam uang, jaminannya sapi 1 bulan aja. Ini mau tidak? Ini ngarit setiap hari buat makanin sapinya itu. Ya. Allah alam bisawab. Baik. Sambun atau nggih? Oh ya tadi. Setiap kayak Indomaret, sama kayak itu kan para tokonya itu punya kontak dengan reseller, grosir gitu. Setiap bulan itu kan mereka itu bikin target bulanan. Nah, salah satu cara mereka itu lempar barangnya itu ke reseller atau grosir gitu. Misal contohnya reseller. Jadi setiap bulan itu ada itu dikirim dari Indomaret itu beras, minyak, harga di bawah toko. Misal toko dijual lempar ke Anda 70. Setiap bulan seperti itu. Itu pertanyaannya itu gimana hukumnya bisa? Soalnya kan atas dulu. Pertanyaan yang kedua, misal di toko tersebut kayak pembelanjaan kayak 100 bisa tebus murah bisa 65.000. Nah, keluar yang pembelanjaan. Ternyata kalau toko itu mereka menyelesaikan dan toko grosir itu kata minimal langsung dikasih barang dengan harga 45.000 itu kata belanja. Itu kata mereka kasih bertanya ini gimana penjualan itu akadnya nanti kita kan soalnya tambah seru. Ternyata yang poin 2 itu nanti setiap orang yang belanja baru dimasukkan satu persatu. Itu Ustaz itu hukumnya gimana? Yang pertama tadi tentang reseller ya. Gimana tadi? Ana kurang nangkap ya. Kenapa? Yang pertama, kepala toko itu lempar barang di Anda itu bawa harga pasar. Yang dari toko itu 72 jualan di Indomaret, ternyata kepala tokonya lempar ke Anda 70. Jadi itu kan bukan maksudnya bukan barangnya dia, bukan itu kan maksudnya perusahaan. Jadi kepala toko itu menjual ke reseller ya. Itu harga yang lebih murah. Baik. Sedangkan itu dia bukan miliknya dia, gitu ya.
Nah, jadi kepala toko dan seterusnya itu mereka sebagai perwakilan daripada si pemilik toko itu. Nah, dia ditunjuk sebagai kepala toko, dia yang mengambil kebijakan ya, penjualan, diskon, kebijakan keluar masuknya barang dan seterusnya. Nah, maka dia sudah seperti orang yang memiliki toko itu. Walaupun bukan pemiliknya, tapi dia menjadi wakil. Dia sudah diwakilkan. Nah, maka kalau seandainya dia menjual kepada resellernya dengan harga yang berbeda, kena mungkin perjanjian atau kena ada diskon ya, atau kena mungkin grosir ya, dan harga grosir dengan harga satuan mungkin berbeda, atau mungkin ya promosi kalau dia sudah menjadi langganan, kemudian cara promosinya dengan mengurangi harga tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah. Yang dipermasalahkan tadi kena si pemilik atau si kepala toko itu bukan yang punya toko itu atau bagaimana? Itu ya. Ya, jadi dia sebagai perwakilan daripada yang pemilik itu. Jadi kalau dia memiliki kebijakan seperti itu, maka sama saja. Itu seperti pemilik tokonya yang punya kebijakan. Nah. Untuk yang kedua, biasanya kan ada pembelanjaan 100 bisa kecukupan minyak bisa ada 55.000. Tapi kalau tokonya itu langsung kasihkan saya tanpa syarat minimal atau minimal harga itu ya. Baik. Nah, tapi kepada jenengan harganya berbeda ya. Tidak pakai minimal pembelanjaan. Allah alam ya, kalau yang kedua ini mungkin itu sistemnya seperti apa? Apakah itu diskon misalkan ya? Jadi ada pelanggan-pelanggan khusus yang dikasih harga khusus ya. Tidak mesti ada minimal pembelanjaan, yaitu kebijakannya mereka. Jadi namanya jual beli itu tergantung suka sama suka. Ketika si penjualnya ini dia mau dengan harga seperti itu, yaitu nggak masalah ya, nggak masalah, terserah daripada si penjual itu. Yang penting adanya suka sama suka di dalam bertransaksi itu. Nah, adapun orang lain diberlakukan dengan minimal pembelian, ya itu juga kembali kepada kebijakan daripada toko tersebut ya. Berarti kan dia sedang memberi harga khusus kepada satu orang, sedangkan kepada yang lain harganya harga normal, mungkin seperti itu. Jadi, dan itu tidak masalah, tergantung daripada tokonya tersebut. Allah alam bisawab. Atau mungkin ditanyakan kepada yang lain atau yang lebih detail ya, untuk apa sistem dan seterusnya. Ini secara global saja ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, bapaknya silakan, fadhal. Oh, ada ibu yang mau bertanya. Oh gitu. Nggih. Tidak ada kayaknya. Tafadhal, barangkali mau ditanyakan. Ya, dari menyinggung Tuhan Mas dan Allah ini kan ada kondisi
kalau pernah baca ini pertanyaan begini, kita pernah baca di buku-buku misalnya teman-teman bahasa Arab, apakah itu termasuk sumpah atau termasuk ada bahasa Arab sebenarnya kayak demi bapak dan ibu sebagai jaminan atau celaka demi ibu itu bagian dari apa? Apakah itu bagian sumpah yang kategori yang syirik tadi atau sebenarnya punya istiadat di Arab yang itu common, itu yang biasa kan sering kita baca dengan di ayat ibu Tebusannya. sebagai tebusannya itu hal seperti itu ungkapan itu apakah itu masuk sumpah yang syirik atau tidak? Taib ya, hal-hal seperti itu sebetulnya bukan sumpah ya. Namanya sumpah itu adalah menggunakan nama Allah. Jadi ada adawat ya, ada adawat atau ada perangkat sumpah. Di antara perangkat sumpah itu harus menggunakan huruf-huruf yang memang itu huruf qasam. Ya, ada istilahnya namanya huruf-huruf qasam, huruf-huruf untuk sumpah. Seperti apa? Waw, seperti huruf ta, seperti huruf ba. Nah, ini namanya tiga huruf qasam. Kalau selain menggunakan tiga huruf ini, maka tidak dinamakan sumpah dalam bahasa Arab ya. Seperti kita katakan wallahi, ini kita sedang bersumpah ya. Atau billahi atau tallahi. Nah, ini kan tiga huruf untuk sumpah. Nah, kalau tiga huruf ini digunakan kepada yang lain, itulah syirik. Ya, misalkan wan nabi, ya, wal ka'bah, wal masjid nabawi, war raudhah. Nah, ini dia bersumpah dengan waw, kemudian medianya adalah benda, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumpah dan ini syirik. Atau wallata wal uzza. Ini sumpahnya orang-orang musyrik zaman dahulu, demi Lata, demi Uzza. Jadi perangkatnya itu harus dengan huruf qasam. Kalau bukan dengan huruf qasam, maka bukan dinamakan sumpah. Nah, yang tadi ditanyakan, yang sering kita baca dalam hadis-hadis, para sahabat mengatakan ibu dan ayahku sebagai tebusannya. Ini adalah ungkapan ya, ungkapan untuk mendahului, untuk mementingkan orang tersebut, ya. Ayah dan ibuku, padahal orang sangat cinta dengan ayah dan ibunya, tapi karena mereka lebih mementingkan Rasulullah, mereka mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah, ya. Jadi engkau lebih penting daripada ayah dan ibu saya, ya. Jadi ucapan semacam itu, ya. Jadi itu bukan termasuk sumpah, jadi hanya ungkapan, ya, untuk ungkapan untuk menunjukkan artinya saya akan korbankan apa saja, termasuk saya akan korbankan ayah dan ibu saya. Ya. Bisa dipaham ya? Saya akan korbankan ayah dan ibu saya akan korbankan diri saya. Nah, ini untuk apa? Mementingkan orang yang kita katakan tadi itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ada gambaran ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak ada saksi itu tiga menjadi jaminan saksi maupun kan berarti kekeluargaan aja, kekeluargaan kan berarti dikembalikan kemudian enggak masalah Ya, walaupun keluarga kalau nominalnya besar, ya mau nggak mau harus ini. Ini kan kembalikan, tapi kalau hanya kekeluargaan jadi itu sebenarnya apa? Ya, kena kakak sama adik misalkan gitu ya. Tapi juga ya meminimalisir terjadinya keburukan ya. Mungkin nanti
orang tuanya udah meninggal semua, tinggal anak-anaknya. Nah, bisa jadi nanti anaknya nuntut, ini ayahmu dulu minjem sama ayah saya sekian, padahal mungkin orang tuanya ya dianggap itu mau dikembalikan apa enggak apa-apa gitu, tapi anak-anaknya itu menganggap orang tuanya dia itu minjem gitu. Karena itu jadi masalah nanti. Iya. Tapi itu kan nominal, tergantung nominal ya. Kalau nominalnya besar